siang Bu Ida, bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Selamat siang Bu Ulfa, nggih sehat tapi meskipun agak sedikit flu ini Bu Ulfa. Iya. Ya Bu Ida, memang apa namanya, ini lagi musim, Nggih, musim pancaroba, jadi perubahan dari apa namanya, sudah musim hujan juga, seperti itu. Banyak yang lagi ini, batuk pilek, nggih. nggih, Iya nggih. Bu Ida, santai mawon ya Bu Ida, mungkin ada yang ingin Bu Ida obrolkan, kemarin WA saya, ada yang mau Aduh, diobrolkan. nggih, waduh ini langsung mawon Iya, nggih, nggih, mboten boleh, napa-napa. Jadi, monggo. Kita boleh ngobrolnya nggih. nyantai aja di ini ya Bu Ida, di kebetulan kan, apa namanya, ruang gurunya kan sepi, kita ngobrolnya di Nggih, ruang nggih. guru, biar lebih nyaman. Nggih, ngoten nggih, nggih. Nggih, Jadi, eee, iya, begini Bu Ulfa, ada sedikit yang mengganggu pikiran saya, ngoten nggih. Ya jadi ini berkaitan dengan, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, kalau boleh saya mmm, ceritakan, kebetulan saya ini diberi amanah, ngoten nggih, sama ibu kepala nggih, sekolah untuk menjadi wali kelas 2. Nah, nggih. kelas 2 ini agak unik Bu Ulfa. Uniknya gimana itu Bu Ida? Jadi ngeten, eee, jumlah muridnya itu 26, ngoten nggih. Jadi jumlah Nggih, muridnya itu 26, kemudian, eee, 10-nya itu anak perempuan dan yang 16-nya itu anak laki-laki. Jadi secara jumlah, kalau boleh dibilang kurang berimbang, ngoten nggih. Nah, selain itu ruangan yang saya tempati ini kecil ngoten nggih, kalau boleh dibilang, tidak memenuhi standar, nggih tidak memenuhi standar, karena kalau sepengetahuan saya kalau ukuran ruangan yang memenuhi standar itu kan 8 kali 6 ngoten nggih. Jadi kalau kelas saya itu memang, sempit ngoten nggih, jadi tidak memenuhi standar. Nah jadi, eee, hal ini membuat fokus belajar anak-anak di kelas ini menjadi berkurang, ngoten nggih. Jadi mereka seringkali, ramai sendiri, ngoten nggih, anak-anak mengeluh iya. panas, kadang kalau belum waktunya istirahat, ngoten nggih, anak-anak cepet ingin istirahat. Nah, jadi ya mungkin itu Bu Ulfa yang menjadi sedikit, menjadi pikiran buat saya. Iya, iya. Untuk jumlah muridnya tadi 26 ya Bu Ida ya? Untuk kelas 2 ya? Nggih, nggih Bu Ulfa. Iya. Berarti kalau begitu di sekolahnya Bu Ida itu sudah baik, sudah bagus, di tengah persaingan, apa namanya, mendapatkan murid, masih bisa mendapatkan murid yang lumayan banyak Bu, 26 itu. Iya. Nggih, sebenarnya turun naik sih Bu Ulfa, tapi Oh gitu. kebetulan saja untuk yang kelas yang saya pegang ini jumlahnya, lumayan banyak. Tapi untuk kelas 1 itu mungkin hanya 15 atau kelas 3 itu mungkin hanya sekitar, 14 kalau enggak salah. Jadi ya nggih Bu, jadi ya begitulah. Berarti nanti yang mau kita obrolkan itu tentang ini ya Bu ya, kalau melihat dari, jumlah siswa, kemudian kelasnya tadi kan, sempit ya. Berarti, Nggih, dari situ kan tentang bagaimana membuat anak-anak itu fokus di pembelajaran. Kemudian dengan keterbatasan sarana, dalam hal ini kelasnya Bu Ida yang sempit itu tadi, sementara jumlah muridnya itu kan tadi lumayan banyak. Itu ya Bu Ida ya? nggih Bu Ulfa. Nah kadang saya, berpikirnya seperti ini Bu Ulfa, apa ya kok jadi kayak kurang maksimal ngoten lho, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Jadi, ya kalau kita boleh belajar memang kodratnya anak untuk aktif ngoten nggih, tapi kadang kalau aktif
kok kalau terlalu aktif kok jadi kurang kondusif di kelas itu. Jadi begini Bu Ulfa, menurut saya fokus di kelas itu kan menjadi sesuatu yang, sangat penting ngoten nggih bagi anak-anak. Nah, Nggih. bagaimana mereka bisa memahami sebuah materi atau misalnya, yang paling sederhana ngoten mawon, bagaimana mereka bisa mengerjakan soal kalau, mereka fokusnya maksudnya gampang berkurang atau lebih, apa itu namanya, tidak fokus terhadap pembelajaran. Jadi kalau ditanya ingin memperoleh kebermanfaatan apa untuk, obrolan atau percakapan kita siang ini mungkin ngeten Bu Ulfa, apa ngoten nggih, hal yang bisa saya lakukan ngoten Bu Ulfa, untuk bisa membuat anak-anak itu, di dalam kelas itu tetap fokus, mereka tidak terpengaruh dengan situasi situasi di sekitar. Jadi meskipun situasi kelasnya tidak kondusif, ngoten, sehingga ilmu yang mereka terima itu, bermanfaat buat mereka, ngoten Bu Ulfa. Jadi Jadi intinya sih bermakna ya, Bu, ya? nggih, intinya sih apa ngoten lho Bu Ulfa yang bisa saya lakukan sehingga, pembelajaran fokus di anak-anak itu tetap tercipta, tetap terjaga, ngoten mawon sih Bu Ulfa. Gitu ya, Bu Ida? Karena Nggih, kan, kita tadi kan membicarakan tentang kefokusan anak-anak, begitu ya, Bu Ida? Jadi menurut Bu Ida itu tadi anak-anak, kurang fokus dengan pembelajaran. Ngeten, Bu nggih Ida? nggih Bu Ulfa, nggih nggih Nggih. nggih Bu Ulfa leres. Nggih. Eee, Berarti kan tadi kurang mmm, fokus, karena nggih kelas nggih, yang sempit, muridnya, nggih 26. nggih. Nah, jadi gini Bu Ulfa, kalau menurut saya, kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ngoten nggih. Anak Ya. yang fokus itu kalau menurut saya anak yang nggak mudah ter-distract ngoten lho Bu Ulfa. Jadi anak yang Mhm. tidak, apa ya, meskipun diajak ngobrol sama teman, tetapi ketika mereka diberi tugas, ya itu menjadi tanggung jawab mereka ngoten nggih. Jadi mereka tahu, oh kapan waktunya, belajar sambil bermain, kan emang kadang-kadang kan saya juga menyelipkan permainan di pembelajaran ngoten nggih, dan itu Mmm. ndak masalah mereka misalipun ngobrol dengan teman atau ketika waktu diskusi dengan teman-temannya, mereka saling bertukar ide, tapi kapan waktu mereka harus fokus, misalnya ketika ujian atau ketika misalnya mendapat, pembelajaran. Nah, jadi menurut saya anak-anak yang fokus itu anak-anak yang seperti itu Bu Ulfa, jadi mereka tidak mudah ke-distract dengan situasi, kemudian mereka juga tidak, mereka bisa menempatkan diri mungkin nggih bahasanipun, kapan harus belajar, Mmm. kapan harus seperti Iya. itu Bu Ulfa. Iya. Jadi ini, apa namanya, anak-anak itu biar, tadi, tidak mudah ter-distract ya, Nggih, kemudian, tidak mudah terpengaruh, gitu nggih, Bu Ida? nggih nggih Bu. Iya. Baik Bu Ida, kalau boleh tahu, dari analisis atau pengamatan yang Bu Ida lakukan di kelas, kalau kita membicarakan fokus anak di kelas, dari mana Bu Ida ini, bisa menilai kalau murid-murid panjenengan itu tidak fokus dan mudah ter-distract? Nah, nggih Bu Ulfa, misalnya ngeten, kalau ini, pripun nggih, misalnya ngeten, eee saat mengerjakan tugas ngoten nggih, saat mengerjakan Iya. tugas, ini terutama ya hampir semua Bu, tapi terutama untuk Mhm. anak laki-laki ngoten nggih. Jadi seringkali mereka itu terlambat menyelesaikan tugasnya. Misalnya saya memberi tugas, 10 soal ngoten nggih. Jadi, ketika saya, waktunya terutama ketika waktu mau jam pulang ngoten nggih. Jadi harusnya Mhm. anak-anak itu pulang jam 10.30 ngoten nggih. Tapi karena mereka entah itu, gambar-gambar dulu, entah itu atau misalnya ngobrol dulu dengan teman-temannya, akhirnya pulangnya menjadi molor Bu Ulfa. Jadi Mmm. mungkin jadi jam 11 ngoten nggih. Nah, ini Nggih.
akhirnya berefek domino, Pak, maksudnya efek domino ngeten. Akhirnya ini berefek pada anak-anak yang pulangnya dijemput oleh orang tuanya. Akhirnya kan Berefek ke penjemputan nggih? nah, penjemputan ngoten nggih. Akhiripun yang harusnya anak-anak itu pulang setengah 11 paling 11. siang ngoten nggih. Mhm. Mhm. Karena saya harus menunggu beberapa anak yang kurang fokus ini, karena mereka Mhm. masih melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, akhirnya pulangnya Mhm. menjadi jam 11. Nah, ini Mhm. saya pernah juga dikomplain oleh orang tua, Bu Ulfa. Oh, Kok Masya pulangnya Allah. tidak iya, kok Jadi pulangnya nggak nge konsisten ngono ya, iya, kadang jam jadi 10:30. tidak tepat Ini sebenarnya waktu, nah seperti itu ya, Bu, ya? nggih, tapi sebenarnya ya kalau masalah itu saya sudah mengklarifikasi dengan orang tua ngoten nggih. Nah, Bu Ulfa, jadi maksud saya fokus di bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk, Mhm. membuat anak-anak ini fokus ngoten, Bu Ulfa. Iya, iya. Wah, ternyata ini, apa namanya, ketidakfokusan anak di kelas ini berdampaknya itu lumayan luas ya, Bu Ida, ya? Nggih. Selain tadi pemahaman anak-anak terhadap pelajaran, kemudian menjadi kurang, pada akhirnya berpengaruh pada nilai mereka. Kemudian tadi Bu Ida menyampaikan orang tua yang waktunya juga menjadi sedikit tersita, terutama bagi orang tua yang bekerja, karena harus menunggu anak-anak yang jam pulangnya menjadi molor. Seperti tadi ya Bu Ida, seperti itu nggih? Nggih, Bu Ulfa. Nah, Ya baik begitulah, Bu Bu Ida. Ulfa. Menurut Bu Ida, menurut Bu Ida yang membuat anak-anak ini menjadi tidak fokus di kelas itu apa? Sehingga kan sampai pulangnya itu molor sampai jam 11, akhirnya tidak tepat waktu, itu seperti apa, Bu? Kalau ditanya seperti itu mungkin faktornya banyak ngoten nggih, Bu Ulfa. Jadi ada Iya. beberapa faktor ngoten nggih, misalipun ya mungkin anak-anak bosen di dalam Mhm. kelas, kemudian karena, mungkin ya kalau situasi kelas mungkin tidak nyaman juga bisa ngoten ya. Jadi selain bosen, situasi kelasnya Mhm yang mhm. tidak nyaman itu menurut saya membuat, Mhm. anak-anak menjadi tidak kurang fokus kalau di dalam kelas. Ngoten, Bu Mhm Ulfa. mhm mhm. Berarti, dari beberapa faktor yang sudah Bu Ida sebutkan itu tadi, menurut Bu Ida yang berperan besar itu napa nggih? Sehingga murid-murid ini tidak fokus belajar di kelas. Kalau itu waduh kayaknya saling berkait, nggih. Jadi kayak kalau menurut Terkait saya sih saling semuanya. berkait, nggih. Tapi kalau ditanya ngeten yang paling Iya. besar yang apa ya, membuat anak-anak kurang fokus itu mungkin bosan kali, Bu Ulfa, nggih. Jadi Mmm. kalau karena kalau kelas yang kurang nyaman itu kalau menurut saya sudah di luar kemampuan saya ngoten nggih, karena Mhm itu sudah mhm mhm. sangkut pautnya dengan sarana prasarana. Mungkin yang bisa saya lakukan adalah ya tetap mengajak anak-anak untuk menjaga kebersihan, kemudian untuk Mhm. menghias-hias kelas gitu nggih. Karena Mhm. karena itu yang mungkin bisa sedikit membuat anak-anak nyaman di dalam kelas. Tapi kalau mungkin Mhm. faktor yang paling besar adalah kebosanan kali, Bu Ulfa, nggih. Bosanan. Nah, Nggih. solusi yang selama ini panjenengan lakukan untuk mengatasi kebosanan anak-anak di dalam kelas, apa Bu, Mmm, yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya sih ada beberapa hal, Bu Ulfa, yang saya Mhm mhm lakukan nggih. mhm Misalnya mhm misalnya pembelajaran di luar kelas itu juga mhm. saya sering lakukan juga. Kemudian, Ya. eee, pembelajaran yang diselingi dengan permainan itu juga Mmm. sering sering saya lakukan juga. Kemudian, Mhm eee, m metode pembelajaran yang bervariatif, kemarin yang terakhir itu mhm. saya pakai PBL seperti itu misalnya. Mmm. Tapi ngeten Bu, kalau menurut saya, itu semua kan harus disesuaikan dengan apa nggih, harus disesuaikan dengan materi ngoten nggih, harus disesuaikan dengan, eee, temanya ngoten. Karena kebetulan saya kan masih pakai K13 Bu Ulfa nggih, kalau Iya. kelas 2 niku. Jadi Mhm. nah
Tapi menurut saya kalau yang namanya fokus di kelas itu kan kondisional ngoten lho Bu Ulfa, tiba-tiba anak-anak itu tanpa terencana tiba-tiba tidak fokus. Nah, itu loh yang menurut saya ya namanya ketidakfokusan itu kan kondisional, tiba-tiba saja muncul ngoten lho Bu Ulfa. Untuk apa namanya, tiba-tiba muncul itu tadi ya, jadi, selama ini mungkin apa ada teknik yang sudah Bu Ida lakukan untuk menciptakan apa namanya, kefokusan anak-anak di kelas? Apakah Teknik. sebelum-sebelumnya apakah sudah pernah melakukan? Kalau teknik sih biasanya apa ya Bu Ulfa, paling ya hanya ice breaking gitu kan, itu kan hal yang Mhm, biasa kita lakukan ngoten nggih, mhm. ice breaking, kemudian ya mungkin itu Bu Ulfa, ice breaking. Ini, apa namanya, apakah hal yang Bu Ida lakukan itu berhasil mengembalikan kefokusan anak-anak? Jadi, apa, ketika pembelajaran kemudian dilakukan Mmm, speaking, apakah kegiatan itu relevan bagi anak-anak yang Bu Ida lakukan? Jadi, kalau kalau saya tadi kan Bu Ida menyampaikan biasanya melalui ice breaking, nggih. nggih nggih Bu, Ya, Bu? Kan tadi Bu Ida menyampaikan melalui nggih ice breaking, nggih. nggih. Kalau saya lihat dan saya rasakan sih sebenarnya masih relevan sih Bu, ice breaking anak-anak Mhm, juga masih senang, misalnya mhm, tepuk mhm. malam gitu nggih, malam Ah, gitu, tepuk mhm, siang mhm. nggih mereka tetap Malam, keras gitu kan, ya itu sih ya. siang. Jadi sebenarnya Mhm, kalau mhm, ditanya mhm. relevan apa tidak, sebenarnya tetap tetap relevan-relevan aja sih Relevan Bu. ya. Nggih, Berarti untuk ice breaking berarti ini kan saya sudah keren terapkan di sekali kelas. yang heeh, heeh, Waduh, iya. iya, Iya, berarti kan ice breaking yang Bu Ida terapkan di dalam kelas itu sudah bagus, sudah keren. Mungkin ada mhm. teknik lain, Bu, yang lebih sederhana yang bisa Bu Ida gunakan untuk mengembalikan fokus anak-anak? Ada sih Bu Ulfa sebenarnya. Nah, heeh, Ya? iya iya ada sih Bu. Nah jadi, Mhm, kan baru-baru ini saya juga belajar teknik stop ngoten nggih. Jadi mungkin, mhm, sepertinya ini juga teknik yang, menarik ya ngoten nggih yang bisa saya terapkan mhm, di kelas Bu Ulfa. Jadi mungkin mhm. selain ice breaking juga Sejauh mungkin teknik teknik stop ya, Bu? Mhm, nggih nggih Bu, nggih teknik stop. Mhm. nggih Bu. Sejauh ini apakah ini, apa namanya, dengan teknik stop itu, apakah anak-anak mulai ada perubahan tentang, apa tadi, kefokusan? Sejauh ini gimana Bu Ida? Kalau teknik Dari stop, ini, eee, yang sudah kita, apa namanya, dari tadi kan kita ngobrol halo tentang, Bu Ulfa? mulai dari anak-anak ya. Nggih, Iya, saya mendengar Bu. halo? Nggih. Nggih. Iya Bu. Kalau teknik Nggih. nggih, kalau teknik stop ini, belum pernah saya coba, Bu. Kalau teknik stop lho nggih, kalau teknik stop ini masih masih saya juga masih harus belajar ngoten nggih, karena ini juga hal Oh yang masih masih nggih, belajar. nggih, jadi masih Nggih. masih sejauh ini apa Mmm, nggih nggih nggih, nggih. Bu Ulfa. Saya pikir kan tadi sudah dipraktekkan di dalam kelas. Belum Terus, belum. untuk berikutnya rencana Bu Ida apa? Kalau mungkin karena mungkin saya tadi berencana untuk selain ice breaking ngoten nggih Bu Ulfa. Jadi Mhm, mungkin saya juga kalau kalau ice mhm, breaking kan ya sudah maksudnya itu juga sudah bisa membuat anak-anak fokus. Tapi mungkin saya juga akan mhm, menambahkan stop ngoten nggih. Jadi nanti bisa mhm, bervariasi ngoten Bu Ulfa. Jadi mhm, jadi bervariasi, saya bisa bergantian kapan menggunakan ice breaking, kapan saya menggunakan stop, ngoten Bu mmm, Ulfa. Jadi itu mhm, sih Bu Ulfa. mhm. Nggih, Berarti, yang Bu Ida lakukan, rencana yang Bu Ida lakukan itu sudah baik sekali, sudah luar biasa sekali Bu Ida.
Nggih, Nggih. terima kasih Bu Ulfa. Luar biasa Bu Ida, semangatnya luar biasa Banyak untuk belajar, murid-muridnya. nggih. Iya Nggih. iya. Mungkin ada rekan Nggih. sejawat Bu Ida, di sekolah, rekan sejawat yang lain yang bisa membantu Bu Ida? Iya, karena saya berencana untuk melaksanakan ini dalam waktu dekat ngoten nggih Bu, mungkin besok juga sudah bisa saya Mhm laksanakan. Mungkin mhm. kalau ditanya Mungkin, eee rekan rekan yang rekan bisa sejawat membantu heeh, rekan sejawat, mhm. mungkin Pak Rudi Mungkin kali Bu, ada nggih. teman Bu Ida. Oh, Halo? anu Pak Rudi sering ini Bu, sudah mulai Iya, melakukan teknik stop tadi itu ya? iya. Dengan murid-muridnya Iya, nggih? beliaunya Oh, ini kan nggih, nggih, alhamdulillah. lumayan kreatif juga beliau Iya iya ini Bu iya. Ulfa. Jadi nanti saya bisa bisa Seperti itu. berdiskusi dengan beliau. Berkolaborasi, Nggih nggih nggih. nggih nggih. Juga bisa berdiskusi Nggih. dengan Pak Rudi. Baik Bu Ida, apa yang Bu Nggih. Ida rencanakan tadi sudah luar biasa sekali. Dari rencana yang sudah panjenengan jabarkan tadi, dalam waktu dekat, mungkin, bisa Bu Ida lakukan nggih? Nggih nggih Bu, siap. Terima kasih. Saya menjadi merasa sedikit lega ngeten nggih, karena bisa ngobrol Mhm dengan atau mhm. bisa punya sesi coaching dengan panjenengan. Terima kasih Bu Ulfa. Nggih nggih, alhamdulillah Bu Ida. Semangat selalu Bu Ida. Nggih, terima kasih Bu. Baik Bu Ida, oke untuk Aduh. kegiatan praktik coaching berarti ini tadi sudah selesai ya Bu tentang Iya. unek-uneknya, keresahannya. Nggih Bu Ulfa, terima kasih Iya. banyak ini tadi. Nggih nggih, Aduh, ya sama-sama akhirnya Bu Ida. selesai. Iya, akhirnya lega. Nah, Bu Ida, untuk berikutnya coba Bu Ida refleksi ya Bu, tanggapan jenengan terhadap kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Bagaimana, menurut Bu Ida? Hal yang baik dulu Bu, monggo. Nggih nggih Bu Ulfa. Jadi kalau menurut saya ngoten nggih, kalau menurut saya hal yang sudah baik yang, dalam sesi coaching yang praktek kedua niki nggih, menurut saya ngoten, mungkin napa nggih, percakapan sudah mulai mengalir, kita sudah maksudnya sudah mulai enak ngoten nggih, membahas permasalahan saya atau permasalahan panjenengan, kemudian saya juga sudah mulai bisa menentukan kata-kata kunci, kalau waktu sesi latihan kemarin masih kebingungan, tapi kalau sekarang sudah bisa mulai mencari, "Oh ini ternyata kata kunci," ngoten nggih. Nggih. Kemudian saya juga sudah mulai bisa mengajukan ngoten nggih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengarahkan, si coach ini untuk bisa menemukan, eee, solusi dari permasalahannya sendiri. Itu Bu Ulfa, Nggih. Oh, nggih. alhamdulillah sudah mulai ada pemahaman ya Bu Ida ya tentang Nggih alur tirta. nggih. Nggih. Kalau Kemudian? kalau yang perlu ditingkatkan mungkin saya kalau mohon maaf, kalau yang perlu ditingkatkan, kayaknya masih sering menggunakan pertanyaan tertutup Bu Ulfa nggih. Jadi mungkin ke depan saya akan lebih banyak berlatih lagi, terus apa itu namanya, ya namanya coaching kan praktek lebih banyak, jam terbang akan semakin baik ngoten nggih Bu Ulfa nggih. Itu sih Bu mungkin apa itu namanya, yang Yang perlu perlu nggih, yang ditingkatkan. perlu ditingkatkan, nggih Nggih. Bu Ulfa. Berarti alhamdulillah sudah kesadaran penuhnya, sudah, sama-sama fokus Nggih ya Bu Ida nggih ya. nggih nggih Bu Iya, Ulfa. kemudian ini Bu, apa namanya, gimana perasaannya Bu Ida setelah di-coaching? Kalau saya lega kan nggih. Jadi, Iya. ya kalau yang selama ini menjadi pikiran saya ngoten nggih, menjadi lega, ada teman yang bisa diajak untuk mengobrol, tukar apa itu namanya, dalam sesi coaching ini, ya itu Bu Ulfa, lega nggih. Jadi Iya. terima kasih banyak sudah banyak meluangkan waktu juga buat saya. Iya, sama-sama Bu Ida. Nggih. Nggih.
Nggih, Bu Ida, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Bu. Sama-sama Bu Ulfa, mungkin ada Nggih. kata-kata yang Nggih, dalam sami-sami. sesi coaching ini yang kurang Iya. berkenan, mohon maaf yang Sama-sama, Bu. sebesar-besarnya. Sampai jumpa Terima lain waktu, Bu nggih, Ida. terima kasih Bu Ulfa. Nggih nggih, selamat sore. Selamat sore, Bu.